Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak Guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Jayanto Setiatmoko, saya guru fisika di SMA Negeri 2 Semarapura. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya, praktik baik saya terkait dengan kegiatan kokurikuler lintas mata pelajaran yang saya kemas dalam judul Serombotan dari Jejak Sejarah hingga Meja Makan. Bagaimana keseruannya kokurikuler kali ini? Silahkan ikuti video berikut ini. Masyarakat Bali tentu tidak asing dengan serombotan. Olahan makanan tradisional berbahan dasar sayur-sayuran ini begitu melekat dalam kehidupan. Kabupaten Klungkung sendiri terkenal dengan sebutan Bumi Serombotan. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa Kabupaten Klungkung disebut sebagai Bumi Serombotan? Sayangnya, hingga kini tidak pernah terjawab dengan tuntas mengenai asal-usul dari nama lain Kabupaten Klungkung ini. Sementara itu, penyempurnaan pada bidang pendidikan terus terjadi. Di awal tahun ajaran ini, pemerintah menghapus kegiatan P5 dan menggantinya dengan kegiatan kokurikuler. Seiring dengan kebijakan tersebut, saya mencoba mencari terobosan baru, hingga terlintas kembali tentang jejak serombotan yang belum terungkap. Bersama beberapa guru, kami sepakat mengulas makanan khas tradisional Klungkung ini sebagai ide yang tertuang dengan judul Serombotan dari Jejak Sejarah hingga Meja Makan. Selain untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan, ide penelusuran jejak serombotan ini juga sebagai upaya menumbuhkan rasa bangga siswa atas tanah kelahiran. Setidaknya, mereka merasa bangga terlahir sebagai putra-putri Klungkung. Sebelum mengumumkan kepada siswa, saya terlebih dulu menyamakan konsep dengan para guru yang lain. Hasilnya, para guru sepakat untuk menjadikan serombotan sebagai objek utama dalam proyek lintas mata pelajaran. Berdasarkan hasil diskusi diperoleh 8 mata pelajaran yang bisa berkolaborasi untuk mendukung ide ini. Yaitu mata pelajaran sejarah, sosiologi, agama Hindu, ekonomi, bahasa Indonesia, fisika, biologi, dan kimia. Meski secara teori proyek lintas mapel yang digagas ini memiliki daya dukung yang cukup, namun tetap saja ada tantangan dalam pelaksanaannya. Pertama, minimnya literasi yang menyebutkan secara spesifik kenapa Klungkung dikenal dengan sebutan Bumi Serombotan. Kedua, minimnya pengalaman guru dalam mengelola pembelajaran lintas mapel, apalagi dengan jumlah kelas yang sangat besar. Ketiga, berkaitan dengan teknik penilaian. Keempat, pengelolaan kelas dalam jumlah besar. Proyek ini melibatkan 10 kelas dengan jumlah siswa sekitar 360 orang siswa. Kelima, sekolah belum bisa lepas dari konsep P5. Meskipun menghadapi tantangan, bukan berarti menyurutkan niat saya untuk menjadikan serombotan sebagai ide proyek lintas mapel. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menggandeng guru sejarah dan sosiologi. Tujuannya untuk menyamakan konsep. Jika jejak literasi tidak ditemukan secara jelas, maka ada alternatif lain yang bisa digunakan sebagai petunjuk. Misalnya museum, monumen, termasuk juga berdasarkan cerita sejarah yang diwariskan secara turun-temurun. Kedua, saya memaparkan ide kepada wakil kepala sekolah bidang akademik. Hingga akhirnya setujui untuk menjalankan ide penelusuran jejak serombotan sebagai topik dalam pelaksanaan kokurikuler perdana di sekolah. Kepala sekolah menugaskan seluruh guru yang memiliki jam kokurikuler di kelas 10 sebagai guru pendamping. Hasilnya, tim ini beranggotakan 25 orang guru pengajar yang bertugas mendampingi kokurikuler. Langkah ketiga, saya berdiskusi dengan tim guru untuk melakukan pembagian tugas. Hingga akhirnya diputuskan bahwa guru mapel sejarah menjadi motor penggerak utama untuk membuka materi penelusuran jejak serombotan. Khusus penilaian, selain untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan, juga digunakan sebagai pendalaman materi pada kegiatan intrakurikuler dari 8 mapel yang terlibat. Keempat, para guru sepakat membagi tugas untuk melakukan pendampingan. Rata-rata tiap kelas didampingi oleh 2-3 orang guru tiap minggunya. Kelima, bersama para guru, saya merancang jenis tagihan apa saja yang akan dikerjakan oleh siswa. Termasuk menggelar festival serombotan sebagai pelengkap presentasi akhir. Kegiatan ini dikemas dalam 12 kali pertemuan. Mencakup materi ruangan yaitu bedah studi literasi serta pendalaman materi. Dilanjutkan dengan materi lapangan yang berisi kegiatan kunjungan ke sentral-sentral kuliner yang ada di Klungkung, monumen, hingga museum. Terakhir, kegiatan diisi dengan penyusunan laporan dan ditutup dengan festival serombotan di sekolah. Lantas bagaimana hasilnya? Kegiatan kokurikuler ini mendapat sambutan antusias dari siswa. Pembelajaran berlangsung penuh makna, karena dekat dengan lingkungan siswa.
Setelah berkutat dengan studi literasi selama 3 kali pertemuan, pada pertemuan keempat siswa berkesempatan untuk mencari data lapangan. Sejumlah tempat mereka kunjungi, mulai dari sentral kuliner yang ada di Klungkung, Monumen Perjuangan Klungkung, Museum Semarajaya, dan Kampung Islam Gelgel. Termasuk wawancara dengan sejumlah pedagang serombotan yang ada di Klungkung. Boleh dikatakan, pada hari itu para pedagang serombotan dipenuhi oleh ratusan siswa SMA Negeri 2 Semarapura. Hal paling menarik adalah tidak adanya literatur yang valid untuk menjelaskan kenapa Klungkung dikatakan sebagai bumi serombotan. Meskipun demikian, kreativitas siswa justru terasah. Mereka mampu menarik benang merah dari penggalan-penggalan sejarah yang ditemukan. Di antaranya adalah temuan diorama di Monumen Klungkung tentang kehidupan masyarakat zaman dulu yang tidak jauh dari pertanian dan hasil kebun. Dengan demikian disimpulkan bahwa bahan baku pembuatan serombotan memang sangat melimpah di kerajaan Klungkung waktu itu. Penelusuran jejak sejarah serombotan yang dilakukan siswa merambah ke Kampung Islam Gelgel. Sebagai kawasan kerajaan Gelgel ditemukan fakta sejarah bahwa para pengawal dari kerajaan Majapahit sempat dijamu dengan hidangan serombotan. Menarik, unik, dan tentunya menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Pada akhir kegiatan dilakukan festival serombotan. Disinilah muatan lintas mapel dimainkan. Ketika menyajikan serombotan, siswa mampu mengidentifikasi dengan detail mana sayuran yang masuk dalam kategori dikotil dan monokotil. Termasuk klasifikasi urutan kingdom sebagaimana muatan pada mata pelajaran biologi. Untuk pelajaran fisika, siswa mampu menjelaskan dengan detail penggunaan pengukuran non-baku yang selama ini lazim ditemukan di tengah masyarakat. Ketika meracik bumbu serombotan, ditemukan fakta bahwa seluruh masyarakat menggunakan pengukuran non-baku. Hal tersebut sekaligus mengubah mindset siswa, bahwa pengukuran non-baku tidak selamanya buruk. Pada pelajaran kimia, siswa mampu menemukan unsur penyusun garam dapur yang selama ini digunakan. Termasuk menyadari bahwa kehidupan manusia tidak bisa lepas dari unsur kimia. Ini sekaligus meluruskan anggapan bahwa bahan kimia selalu berbahaya. Selanjutnya pada pelajaran bahasa Indonesia. Melalui kegiatan ini, siswa mampu mempraktekkan penyusunan laporan hasil observasi. Hasil wawancara siswa dengan pedagang serombotan menjadi modal real dalam menyusun laporan hasil observasi. Para pelajaran sosiologi, siswa belajar teori interaksionisme simbolik. Pada muatan pelajaran ekonomi, siswa mampu menganalisis dampak ekonomi dari keberadaan bahan serombotan yang beredar di tengah masyarakat. Fokus pembahasan ekonomi lebih menitikberatkan pada hubungan ketersediaan bahan dengan harga jual yang terjadi di pasaran. Analisis yang sangat menarik, karena siswa mengalami secara langsung transaksi jual-beli. Termasuk studi kasus hubungan antara bahan baku dengan produksi suatu benda. Terakhir adalah muatan pelajaran agama Hindu. Siswa dapat menjelaskan hubungan serombotan dengan parahyangan, pawongan, dan palemahan yang merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Langkah berikutnya, tagihan siswa diaplikasikan dengan teknologi digital dalam bentuk poster, laporan, hingga dokumentasi kegiatan yang terpajang di dalam kelas. Sepiring serombotan ternyata disusun atas 8 mata pelajaran yang diramu penuh makna dan menggembirakan. Kesimpulan akhir yang dapat dipetik yaitu terbukanya wawasan siswa tentang kearifan lokal yang selama ini begitu dekat dengan mereka. Semuanya tertuang dalam sebuah kisah jejak warisan budaya tradisional. Kegiatan ini meningkatkan kreativitas guru, kreativitas murid, sehingga murid itu berperan aktif di dalamnya, selain bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan tema yang diangkat juga relevan dengan kehidupan nyata murid, sehingga murid bisa mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kokurikuler lintas mata pelajaran, sejarah serombotan, saya bisa belajar 8 mata pelajaran sekaligus melalui fisika, kimia, bahasa Indonesia, dan sejarah. Di mana hal ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan dan pastinya menantang bagi diri saya. Ibu dan Bapak guru sekalian, seperti kita ketahui bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Tugas kita sebagai guru adalah merawat, memastikan bahwa generasi berikutnya akan tetap mengenal sejarah dan tradisi budayanya. Terima kasih, bersama saya Cahyanto Setiatmoko, salam hormat dari Semarapura, Klungkung, Bali.